wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini adalah workshop untuk meluangkan waktu. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan yang terhormat kepada Ibu Min Erlina adalah sebagai pengajar praktik, dan Bapak Ibu terima kasih sudah meluangkan waktunya. Oke, kita akan langsung saya akan memberikan workshop yaitu materi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Perkenalkan, nama saya Sarini Dewi SPD, CGP Angkatan 6, Kabupaten Rawon. Nah, ini adalah pengajar praktik saya, CGP Angkatan 6. Ya, saya ucapkan selamat buat Bu Min. Kemarin dia sudah menjadi guru yang terbaik, inspiratif di tingkat provinsi. Beri tepuk tangan dulu. Bentar ya, benar. Oke. Ya, hari ini mau ngapain ya? Hari ini adalah jadwal pendampingan individu. Untuk CGP, pendamping individu adalah yaitu mungkin memantau. Jadi kita sebagai apa, kegiatan apa CGP ini. Oke, selanjutnya. Nah, materi hari ini yaitu visi guru penggerak. Lanjut. Nah, di sini visi adalah merupakan suatu tulisan yang di dalamnya terdapat pernyataan cita-cita dari sebuah instansi atau di masa mendatang. Nah, inilah visi SDN Cikampek Selatan 1, yaitu terbentuknya insan cendekia yang tangguh, berkarakter dan visioner. Nah, di sini menghasilkan lulusan yang dapat mengikuti globalisasi dan memiliki karakter yang tangguh. Nah, pada minggu ke-6 pendidikan guru penggerak kali ini saya merasa ditantang dan takjub dari pelajari setiap tugasnya. Semakin saya mengasah, saya menjadi pendidik yang andal dan mampu bersaing. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Nah, di sini ada foto kegiatan yang sedang dilaksanakan. Dulu merupakan ujung tombak kemajuan pendidikan di Indonesia. Di pundaknya beban berat ditumpukan baik oleh orang tua, siswa, pemangku kebijakan, dan masyarakat secara luas. Sedangkan pendidikan Indonesia merupakan fungsi tributa pendidikan, yaitu guru, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Diskusi kali ini yaitu tentang visi guru penggerak yang digali dari impian seorang pendidik terhadap murid-muridnya untuk masa depan. Melalui impian tersebut dirumuskan dalam sebuah visi dan misi. Impian saya yaitu murid di masa depan, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, berprestasi, dan berwawasan global melalui Merdeka Belajar. Dan harapannya murid saya yaitu pertama memiliki sikap beriman dan berakhlak mulia. Yang pertama memiliki sikap beriman dan berakhlak mulia. Yang kedua rajin menjalankan ibadah dalam kesehariannya. Yang ketiga mampu berpikir cerdas untuk memecahkan setiap masalah yang dihadapinya. Yang keempat, mempunyai sikap sopan santun terhadap orang tua, teman, dan rekan setelah sejawat. Yang kelima, berprestasi dan
itu tentang murid di masa depan. Nah ini sekolah ya, kita membayangkan gimana membayangkan imajinasi untuk kedepannya. Oke, lanjut. Nah, gambaran murid yang saya tambahkan, yang pertama, semangat belajar yang tinggi. Yang kedua, murid yang aktif dan kreatif. Yang ketiga, kolaborasi guru dan murid. Yang keempat, murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang kelima, murid yang senang dan ceria dan aktif. Semangat belajar yang tinggi yaitu rajin, tekun, dan bersungguh-sungguh. Peserta didik yang bersemangat menerima pelajaran, tampak dari perilaku yang rajin, memperhatikan materi, dan ketekunan dalam belajar, dan menerapkan dalam belajar, teliti dengan bersungguh-sungguh setiap melaksanakan tugasnya. Murid yang aktif dan kreatif. Siswa kreatif adalah siswa secara konsisten dan terus dan menghasilkan sesuatu yang kreatif, yaitu hasil karya sendiri dan sesuai dengan kemampuan. Siswa mampu melihat sesuatu dari berbagai macam sisi dan dapat menemukan jalan keluarnya. Oke, lanjut. Nah, ini kolaborasi murid dan guru. Murid dan guru dapat berkolaborasi dalam pembelajaran ataupun tugas proyek. Salah satu contohnya yaitu guru bertanggung jawab memfasilitasi para siswa untuk menemukan jalan yang benar dalam menjalani sebuah proyek tertentu, yaitu murid yang mandiri. Nah, di sini ciri siswa yang mandiri antara lain mau berusaha sendiri, tidak mudah putus asa, kreatif mencari solusi permasalahan belajarnya. Sebagai contoh, ketika diberi soal kepada siswa, maka ia akan berusaha menyelesaikan sendiri terlebih ya. Oke, lanjut. Nah, ini murid yang senang dan ceria. Murid yang senang dan ceria memiliki aura positif. Dalam belajar selalu membawa suasana belajar kelas menjadi lebih asik dan menyenangkan, dan terjalin komunikasi yang membuat suasana kelas menjadi kondusif dan menyenangkan. Nah, ini lingkungan sekolah kita ya. Ini yang dibanggakan ya. Ini sekolah mewah kalau kata orang-orang. Oke, ini lingkungan belajar yang saya cita-citakan untuk yang depan. Saya ingin lingkungan yang aman, nyaman, dan sehat, dan lingkungan sarana dan prasarana yang lengkap. Nah, ini lingkungan aman dan nyaman. Sekolah yang aman yaitu adalah sekolah yang warga sekolahnya bebas dari rasa takut, kondusif untuk belajar, dan hubungan antar warga sekolahnya positif. Sekolah yang menyediakan lingkungan fisik yaitu gedung, kelas, halaman sekolah yang bersih dan asri. Nah, yang ini adalah lingkungan sarana dan prasarana. Kan di sini ada ruang multimedia, dan ruang perpustakaan. Nah, tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap seperti ruang kelas, ruang UKS, ruang guru, dan perpustakaan, laboratorium, dan lapangan olahraga, tempat beribadah. Di sekolah di sini tuh sangat lengkap ya. Jadi tinggal menggunakan sebaik mungkin. Oke. Dan lingkungan aman dan nyaman. Nah, di sekolah di sini, sekolah yang aman nyaman yaitu adalah sekolah warga sekolahnya bebas dari rasa takut dan kondusif untuk belajar. Hubungan antar sekolahnya, sekolah menyediakan lingkungan fisik yaitu gedung, kelas, halaman, menjadi sekolah yang bersih dan asri. Ini lingkungan sekolah yang saya cita-citakan ya Bu. Yang pertama, lingkungan sekolah yang tidak hanya menerapkan pembelajaran akademis saja,
tetapi pembentukan akhlak atau karakter nilai religius terhadap guru dan murid itu sendiri. Yang kedua, terciptanya suasana sekolah yang terlibat banyak aktivitas dan bermanfaat seperti kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan kompetensi guru. Nah, di sini kan sudah ada pencaksilat, karate. Nah, untuk pengembangan kompetensi guru sekarang sedang melaksanakan CGP, ada yang kita workshop ya. Nah, yang ketiga, dan murid maupun guru dapat menerapkan aturan sekolah yang dibuat melalui pembiasaan. Baik dapat menerapkan dengan penuh kesadaran diri, keikhlasan hati, sehingga tercipta suasana sekolah yang harmonis, santun, dan peduli kepada sesama teman. Bagaimana mewujudkannya? Oke, nanti udah akan dibagikan di grup ya, lewat Padlet. Nanti ini ya. Oke, lanjut Ibu. Nah, ini gambaran mental prakarsa yaitu melalui atap. Nah, yang pertama saya mengamati ada beberapa guru yang sudah mengetahui bagaimana menjalankan peran sebagai guru yang berpihak pada murid, sudah mengetahui model-model pembelajaran aktif dan mampu menyusun RPP sesuai materi yang diampu. Oke, yang kedua, belum semua guru menjalankan peran sebagai guru yang berpihak pada murid. Hal ini nampak dari proses pembelajaran yang dilakukan masih konvensional dan kurang bervariasi. Belum memahami penyusunan RPP, menemukan keberpihakan pada siswa, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan kegiatan refleksi pembelajaran dengan model refleksi yang terstruktur. Oke, yang ketiga, melakukan berbagai pelatihan bagi guru untuk mendukung peran sebagai guru berpihak pada murid, membuat sebuah diskusi atau strategi pembelajaran berpusat pada murid dan mencari solusi menjawab kesulitan yang dihadapi proses pembelajaran. Nah, yang terakhir, saya berharap semua guru dapat menjalankan perannya sebagai guru yang berpihak pada murid dan melakukan berbagai inovasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, nah ini adalah prakarsa perubahan Bagja ya, yang tadi saya sudah jelaskan. Apa sih Bagja? Saya akan disebutkan ya. Bagja singkatan dari B, buat pertanyaan. A-nya, ambil pelajaran. Yang B-nya, gali impian. Yang D-nya, jabarkan rencana. Yang terakhir, atur eksekusi. Nah, ini yang disebut Bagja. Sering mendengarkan waktu itu kan para pengawas bilang Bagja. Nah, ini penjelasannya. Oke, lanjut. Nah, ini hasil kesimpulannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun tujuannya adalah yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang pada anak-anak itu, mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Bukankah itu yang menjadi tujuan kita sebagai seorang guru? Karena itu marilah kita baik kepada kepala sekolah, guru, dan seluruh tenaga pendidikan dan berkolaborasi dengan rekan teman sejawatnya. Lanjut. Nah, ini ada sebuah pantun ya, Ibu. Cakep. Siang-siang pergi ke Kota Bogor. Jangan lupa beli asinan. Demikian workshop hari ini, semoga bisa bermanfaat. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembali kepada Bumi. Mungkin ada yang mau ditambahkan. Diskusi untuk hari ini. Jadi Bapak Ibu, pada hari ini merupakan kunjungan ya atau pendampingan individu kedua bagi CGP Butia ya atau Ibu Harini Dewi Setia
yang mana saya adalah sebagai pengajar praktiknya. Jadi sesuai panduan ya, di PPI kedua ini adalah CGP harus mempresentasikan visi ya, visinya, kemudian prakarsa perubahan yang akan dilakukan di sekolah ini. Nah, jadi ini kenapa ya kok ada acara ini gitu pada pagi ini? Nah, ini adalah tuntutan ya, salah satu dari tugas CGP yang harus Butia laksanakan. Nah, saat ini sudah terlaksana, terrealisasi. Terima kasih kepada rekan guru atau Kak Tendik ya. Nah, sayang sekali Bapak Kepala Sekolahnya tidak bisa hadir. Nah, ya nggak apa-apa ya. Namun tentu para guru dan Tendik kalau ada ya sudah mengetahui apa saja yang menjadi visi dari Butia sebagai guru penggerak dan juga prakarsa perubahan yang akan dilakukannya. Misalnya dengan tadi murid yang saya impikan seperti apa, lingkungan sekolah yang saya impikan seperti apa, gitu ya, dan seterusnya. Nah, selain itu juga Butia ingin meminta pendapat dari Bapak Ibu terkait dengan yaitu tadi prakarsa perubahan ya, khususnya yang murid yang seperti apa yang diinginkan, lingkungan seperti apa yang diharapkan, seperti itu. Tidak hanya dari Butia saja, melainkan Butia juga memerlukan masukan dari Bapak Ibu. Untuk itu mohon nanti diisi ya padletnya. Jadi hari ini Butia memimpin diskusi ya, memimpin diskusi untuk menyampaikan visi dan prakarsa perubahan yang tadi sudah disampaikan. Adapun pesertanya yakni 5 orang guru ya, kelas Jawa, kemudian juga ditambah dengan Tendik. Itu minimal. Kalau lebih juga tidak masalah. Nah, jadi Bapak Ibu dalam proses pendidikan CGP ini telah belajar ya, membuat visi dirinya sendiri untuk kemajuan sekolah. Jadi sebagai calon guru penggerak di sini. Nah, proses ini diharapkan untuk menjadi dasar bagi pengembangan visi sekolah seutuhnya. Jadi harus selaras ya dengan visi sekolah. Jadi kalaupun misalnya dia punya visi seperti ini, harus selaras dengan apa yang menjadi visi sekolah. Yang tentunya saya melihat tadi ya foto-foto yang ditampilkan oleh Butia, kegiatannya itu berpihak pada murid, gitu ya Butia ya. Nah, jadi diskusi hari ini Bapak Ibu merupakan suatu bagian dari proses belajar CGP ya, untuk memfasilitasi, untuk belajar berpresentasi ya, bagaimana menyampaikan visi dan cita-cita sekolah ini gitu ya, ataukah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh Butia. Kalau tadi saya melihat itu banyak sekali ya prakarsa perubahan yang ingin dilakukannya. Nah, untuk nanti persiapan di Loka 7 diambil salah satu saja, tapi yang sekiranya mendalam gitu. Jadi tidak usah semuanya diambil gitu ya. Kalau semua bisa saja diambil, cuma nanti tidak akan fokus gitu ya. Jadi lebih baik silahkan diambil ya yang merupakan yang kira-kira bisa membuat Butia nyaman dan bisa dilaksanakan dengan baik di sekolah ini. Ya, jadi meskipun hal ini menjadi bagian dari proses belajar CGP, namun proses diskusi pada hari ini diharapkan menjadi refleksi bersama ya Bapak Ibu terhadap visi sekolah ya, terhadap visi sekolah yang saat ini Bapak Ibu sebagai tempat bertugas gitu ya. Nah, jadi sehingga saya mengharapkan kepada semua pihak untuk terlibat aktif dan membantu serta mendukung apa yang akan dilakukan oleh Butia sebagai CGP. Saya juga sudah mendengar
kemarin waktu di PI 1 ya, betapa dukungan dari Bapak Kepala Sekolah itu sangat baik sekali ya. Kemarin sudah memfasilitasi kita mau ada kegiatan ya di ruang lab komputer ya. Beliau sudah menyediakan sarana dan prasarana untuk itu. Terima kasih ya Bu Tia. Tepuk tangan buat Bapak Kepala Sekolah meskipun saat ini tidak ada ya. Namun saya yakin ya Bapak Kepala Sekolah tetap mendukung gitu ya kegiatan-kegiatan yang Bu Tia lakukan sebagai CGP. Nah itulah mungkin Bu Tia dari saya sebagai pengontak atau tambahan. Nah silakan Bapak Ibu yang tadi diberikan link Padletnya untuk diisi dan kita lihat bagaimana pendapat dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Mangga Bu Tia dilanjut. Barangkali Ibu mewakili dari Bapak Kepala Sekolah mau menyampaikan sesuatu, maka Bu ada pesan barangkali ya. Iya. Pak Yakub nggak tahu pesannya apa ya Pak Yakub? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nin Hermina sebagai pengajar praktik CGP dari Ibu Sarini Dewi Setia. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Cikampek 1, juga Bapak Ibu Guru yang dari SD luar ya Bu ya, saya nggak tahu dari kecuali Pak dari SD Dota. Terima kasih sudah direpotkan di sini. Di sini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah. Berhubung beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan di dinas, jadi beliau tadi juga titip salam ya Bu ya. Untuk Bu Tia juga Bapak memberikan semangat untuk Bu Tia. Walaupun Bapak tidak ada di sini, saya rasa Bapak juga selalu memberikan semangatnya buat guru-guru yang CGP. Tidak banyak yang saya akan sampaikan. Tadi yang sudah dipaparkan oleh Bu Tia sudah cukup bagus. Setidaknya nanti ada kenyataan yang bisa dilanjutkan bahwasannya saya ingin sekolah saya seperti ini, lingkungan saya mau segini, anak-anak saya mau seperti ini. Itu tinggal dilanjutkan bagaimana untuk kemajuan anak-anak kita semua, sama untuk Bu Tia sebagai pengajar CGP ya, calon CGP. Hanya itu saja mungkin saya menyampaikan pesan dari Bapak Kepala Sekolah. Ya, mungkin ada tambahan dari Bapak Yakub atau Bu Diyin atau Ibu Siti Rahayati, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu pengajar dan Ibu ini tentu baru ketemu pada ini. Ibu Tika, Ibu Sarini Dewi sebagai CGP ya, calon guru penggerak. Ini sangat berkesan sekali Bu, karena guru-guru sekarang, guru-guru milenial, kalau saya kan guru kolonial yang sudah jadi guru sekarang harus bergerak gitu ya, penggerak itu gambarnya juga roda gitu ya. Nah dengan demikian ini dengan adanya guru penggerak kita sudah ada dua Bu Nina ya sebagai ya, nanti sebagai calon guru pengajar praktik juga berarti ya, karena dia sudah cek itu udah lama gitu ya. Dalam saya punya waktu di pusaka. Oh iya, menyusul sekarang Ibu Tia gitu ya. Itu juga guru-guru yang lain ya. Mungkin semua harus jadi guru penggerak ya, karena sekolah itu memang harus bergerak ya. Ada perubahan-perubahan yang mudah-mudahan dengan adanya program pemerintah seperti ini akan menggerakkan semua guru-guru ya, tahu sebagai jati dirinya sebagai guru, yaitu menuntun peserta didiknya ke arah yang lebih baik, mencapai cita-cita yang diinginkan. Kita ingin tadi visi dari Bu
saat ini sangat bagus sekali, ya, ingin menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, yang ramah anak, gitu ya. Kemudian juga tidak ada perundungan, itu yang paling itu ya, bullying gitu ya. Kemudian juga harus menerima semua peserta didik dari berbagai keragaman gitu ya, itu agama, kemudian warna kulit itu sebagainya, macam-macam lah ya di kita ya, semua harus diterima di sekolah ini sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang betul-betul ramah anak dan nyaman untuk belajar bagi kita semua. Terima kasih, ini sangat baik sekali Bu Tia ya. Mudah-mudahan ini menyusul guru-guru muda yang lain sehingga sekolah kita menjadi sekolah percontohan ya di Cikampek ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yakub yang sudah menyampaikan. Mungkin ada yang tambahan dari rekan teman sejawat saya atau CGP, mungkin Bu Nia. Nih Bu Nia ini calon CPP nanti kayak Bu Min. Beri tepuk tangan Bu Nia. Saya pensiun, Bu Nia maju. Ini calon Bu, calon nggak nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu CPP saya, Ibu CPP saya 1 tahun yang lalu alumni. Kita keluarga besar dari guru penggerak anak ketiga kepada Ibu. Di sini saya yang lebih utamanya yang terhormat itu kepada rekan-rekan guru CGP, Pak Budi, Bu Nur Akidah dan yang lainnya, serta Bapak Ibu guru SD Negeri Cikampek Selatan 1 yang saya banggakan. Di sini saya intinya memberikan semangat kepada Bu Tia karena saya pernah berada di posisi Bu Tia dan para CGP yang lainnya. Harus gaspol semangat, semua program yang ada di CGP semuanya laksanakan karena kita punya Ibu CPP yang hebat. Dukungannya full, insya Allah tidak ada yang tertinggal seperti yang saya alami. Kekurangan sedikit pasti beliau menghapus, ayo kurangnya apa, pokoknya pasti dibantuin insya Allah. Untuk visi yang sekarang dibahas sama Bu Tia, visi dan prakarsa perubahan IA apresiatif ya, sangat bagus sekali. Intinya kita butuh kolaborasi ya Bu ya, apapun sebagus apapun program yang diusung oleh Bu Tia, tapi tanpa bantuan dari semua warga sekolah itu tidak akan ada artinya. Jadi intinya kita saling mendukung, saling berkolaborasi, komunikasi yang efektif. Insya Allah apa yang sekarang dijalankan Bu Tia dapat diimbaskan kepada semua guru-guru di sini dan akhirnya manfaatnya bisa dirasakan oleh semua warga sekolah di SD Negeri Cikampek Selatan 1. Jadi bukan hanya di kelas Bu Tia saja, imbasnya semoga program dari Bu Tia ini bisa diterapkan di seluruh kelas, akhirnya menjadi visi dari sekolah SD Negeri Cikampek Selatan 1. Mungkin hanya itu dari saya, dari teman-teman guru yang lain. Semoga mempunyai semangat yang sama dengan Bu Tia karena angkatan-angkatan yang lain sekarang sudah dibuka, angkatan 9 dan 10 yang belum, ayo semangat masuk ke CGP Bapak dan Ibu, kesempatan terbuka selebar-lebarnya, tinggal gimana kita memanfaatkan program-program dari pemerintah. Program pemerintah sangat banyak dan itu sangat bermanfaat sekali ya Bu Tia ya, manfaatnya banyak sekali. Mungkin dari saya seperti itu. Selamat buat Bu Tia, semangat buat Bu Tia, berjuang sampai tidak kehabisan, masih ada beberapa bulan lagi. Semangat, yang penting sehat, yang penting sehat modalnya. Mungkin dari saya itu. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tepuk tangan buat Bu Tia. Angkatan 3 nggak ada presentasi kayak gini ya. Iya, oh gitu Bu. Bedanya apa Bu kalau CGP angkatan 3 sama CGP 6? Ya, untuk yang ini presentasi yang waktu angkatan 3 itu visi dan prakarsa perubahan itu tidak dipresentasikan di forum. Ya, tidak dipresentasikan, hanya saya saja yang mengetahui dan kepala sekolah gitu. Mungkin CGP-nya juga hanya menyampaikan secara individu, mungkin ke rekan atau rekan sejawatnya. Jadi tidak di pleno seperti ini. Mungkin itu saja bedanya ya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bu Min dan guru-guru teman sejawat
sudah meluangkan waktu ya. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebelumnya kita foto dulu. Ya. Itu tadi yang padat udah diisi. Udah disiapkan Bu. Terus yang lain. Nah sekarang Bapak Ibu tolong diisi padlet. Kalau misalnya, Kenapa Bu? coba dari Kesana. guru Tinggal dikirimkan aja. kira-kira Bagaimana mau menginginkan bikin. seperti apa nanti Klik yang tambah. ya. Klik yang tambahnya. Klik yang tambahnya Bu. Nah betul. Ya nama Ibu terketik di bawahnya. Nah, Ya, saya mohon bantu apa umpan balik dari Ibu semuanya. Ya, bagaimana mewujudkan sekolah menurut Bapak Ibu? nanti kita lihat di sana. Iya, nanti ditampilkan di sini. Diberi nama ya. Oh, diberi nama sana Bu. Misalnya Bu Yeni Waidah. Oh ini Bu. Nah, ya nanti itu. Kok Ibu ketik. Nah, nama Bagaimana mewujudkan ibu sekolah sama jawabannya. menurut Bapak Ibu? Itu Pak Yakub udah Wujudkan menjawab. kesejahteraan. Nah, harusnya diperjelas bagaimana mewujudkan sekolah yang aman nyaman itu. Nah, bisa tuh Bu Tika. Ternyata kreditan Pak Agunan. Pertanyaannya apa aja Bu ya? Pertanyaannya satu aja Bu, karena guru di sini kan masih baru tentang Padlet Bu. Satu-satu dulu Bu. Wujudkan kreditan Pak Agunan. Jadi kan tadi misalnya Kenapa Bu? kan tadi misalnya Bu Tia kan menginginkan murid-murid yang bagaimana gitu Iya, ya tadi kan. iya.